Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai AutoCAD. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi sebelumnya, yaitu gambar secara manual? Jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan dalam menggambar, silakan bertanya kepada saya. Saya beri kesempatan. Silakan. Baik, tidak ada? Oke. Kalau gitu saya anggap semuanya sudah mengerti ya cara menggambar secara manual. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai AutoCAD. Untuk pembahasan AutoCAD sendiri ada 3, yaitu pengertian dasar AutoCAD, cara membuka program AutoCAD, dan perintah dasar AutoCAD dan fungsinya. Apa itu AutoCAD? Apakah ada yang tahu apa itu AutoCAD? Kelly, tahu apa itu AutoCAD? Oke, tidak ada yang tahu ya. Itu. Computer Aided Design atau CAD adalah desain atau sistem desain yang menggunakan perangkat lunak komputer dan perangkat lunak desain yang memungkinkan para insinyur untuk merencanakan, memodelkan, dan akurat mengevaluasi produk atau model item sebelum diproduksi. CAD adalah desain atau gambar yang dibuat menggunakan bantuan komputer, sedangkan softwarenya berupa AutoCAD. Jadi kalau bisa kita bilang ini sejarah AutoCAD ini dimulai pada tahun 1982, yang dimana sebuah perusahaan besar Amerika atau Autodesk ini mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses pengerjaan gambar teknik yang tadinya menggambar secara manual bisa menggunakan teknologi yang canggih yang disebut Computer Aided Design atau CAD ini. Perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD ini juga mengandung arti perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain suatu produk atau bagian tertentu dari produk tersebut. Desain yang dihasilkan bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang pengerjaannya ditolong oleh komputer. Sudah banyak para ahli mengungkapkan apa itu AutoCAD, seperti Hari-Hari Yasoma mengungkapkan bahwa AutoCAD itu adalah program menggambar yang menghasilkan gambar berpresisi tinggi baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Atau menurut Amir Hamzah, AutoCAD ini menjadi program yang sangat berperan di dunia arsitektur, teknik mesin, teknik sipil, industri, dan lain-lain. Keunggulan dari software AutoCAD ini juga memiliki keakuratan, detail, ketelitian yang pasti lebih baik daripada membuat gambar teknik secara manual. Dan penggunanya juga dapat memahami dengan cepat, dan juga AutoCAD ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang banyak dan juga semakin menarik. AutoCAD ini sama seperti aplikasi program gambar lainnya seperti Revit, SketchUp, dan lain-lain. Ini adalah contoh penggambaran menggunakan AutoCAD. Di sini terdapat denah sederhana yang dimana terdapat jendela, ruang tamu, kamar tidur, toilet, ruang makan, dan sebagainya. Bagaimana sih cara membuka program AutoCAD? Tentunya cara membuka program AutoCAD sama membuka program aplikasi biasa. Akan tetapi, jika kita ingin membuka program AutoCAD, tentu saja kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi AutoCAD ini dapat kita akses di situs web Autodesk yang resmi. Kita bisa menggunakan email student, kemudian kita akan mendapatkan lisensi kurang lebih 1 tahun secara gratis. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian dasar AutoCAD? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah-perintah dasar AutoCAD. Kita sudah memasuki di dalam software AutoCAD. Jika kita ingin menggunakan perintah dasar, kita atur terlebih dahulu unitnya.
kita bisa tekan units, shortcut units. Di sini kita menggunakan tipe desimal dengan precision 0,0 dan untuk unit scale kita menggunakan mm. Setelah itu kita tekan OK. Yang pertama, perintah pertama yaitu adalah line. Kita dapat temukan line di pojok kiri atas, atau kita bisa tekan shortcutnya yaitu L atau line. Perintah line ini berarti membuat garis, yang dimana untuk kita membuat garis lurus, objek yang dibentuk menggunakan not awal dan not akhir. Seperti yang saya bilang tadi, perintah line ini kita dapat mengetik shortcut L atau line. Jika kita ingin membuat sudut 90 derajat menggunakan line ini, kita bisa mengaktifkan mode ortho, yaitu kita tekan tombol F8. Nah, kalau seperti ini berarti mode ortonya tidak aktif. Jika kita tekan F8 lagi, sudah membentuk sudut 90 derajat. Ini berarti mode ortonya telah aktif. Misal kita ingin membuat sebuah garis yaitu 8000 mm. Tekan 8000, kemudian tekan enter atau spasi. 8000 lagi, enter atau spasi. Atau kita bisa juga menggunakan cara yaitu kita ke sudut awal yang tadi, kemudian kita tarik garis lurus ke atas sampai ada tanda garis lurus tersebut. Dan kita garis enter. Itu adalah jika kita ingin mengakses perintah dasar AutoCAD yaitu line. Kemudian ada circle. Perintah circle ini menggambarkan fungsinya pada desain dimensi, yaitu dapat membuat objek lingkaran. Objek lingkaran dibuat dengan menentukan center point atau titik tengah dan nilai radiusnya panjang jari. Misal kita ingin membuat lingkaran, yaitu kita tekan shortcut C atau circle. Atau tekan spasi. Perintah circle juga ini kita dapat temukan di pojok kiri atas, itu circle. Jika kita ingin membuat lingkaran, kita dapat menarik garis lingkaran. Dan kita klik kiri, lingkaran sudah terbuat. Baik, perintah selanjutnya itu ada perintah arc. Perintah arc ini digunakan untuk membuat objek setengah lingkaran, seperti perintah circle tadi. Akan tetapi ini membuat objek setengah lingkaran. Jika kita gunakan shortcut ARC, kita akan dapat perintah arc. Atau kita bisa juga lihat di sudut kiri atas dekat circle, kita tinggal klik itu. Kemudian kita ingin menentukan di mana kita akan membuat setengah lingkaran tersebut. Nah, ini telah membuat setengah lingkaran. Kita bisa lihat. Ini telah membuat setengah lingkaran. Kemudian ada perintah fillet. Perintah fillet ini digunakan untuk membuat sudut bersudut tumpul atau melengkung. Dengan derajat kemiringan, kita bisa tekan fillet. Nah, di sini kita tekan terlebih dahulu objek yang ingin kita fillet. Kemudian kita tekan R. Terus kita tekan spasi atau enter. Kemudian kita ingin mengatur berapa sudut yang ingin kita fillet. Misal 300. Kemudian kita tekan enter. Dan kita cari arah atau garis lurus yang ingin kita fillet. Nih. Fillet. Oke, kita klik kiri. Nah, garis ini sudah terfillet. Selanjutnya ada perintah trim. Perintah trim ini pada AutoCAD 2 dimensi digunakan untuk membuat objek beririsan atau yang bertemu dengan objek lain menjadi terpotong. Misal lingkaran ini bertemu dengan persegi ini. Kita ingin trim. Kita tekan shortcutnya yaitu TR. Atau bisa kita langsung tekan trim. Kemudian spasi. Dan spasi lagi. Nah, kita ingin menghilangkan lingkaran ini. Kita bisa tekan klik kiri. Ini lagi kita bisa hilangkan sampai ada tanda silang atau tanda X. Nah, kita
klik kiri lagi, ini lagi kita klik kiri. Kalau ada tanda seperti ini, berarti kita tidak bisa mentrim garis tersebut. Ctrl Z terlebih dahulu, kemudian kita trim lagi. Trim ini terlebih dahulu, kita trim ini dan juga ini. Nah, ini sudah tertrim. Kemudian kita tekan enter lagi. Selanjutnya ada offset. Perintah offset ini pada desain 2 dimensi menggunakan AutoCAD digunakan untuk membuat objek lingkaran yang konsentris, yang sama memiliki garis paralel dan kurva paralel. Sederhananya, offset ini digunakan untuk membuat duplikasi objek. Kita offset garis ini, kemudian kita tekan OK. Jika kita ingin offset garis ini, kita tekan OK. Jika kita ingin offset garis ini, kita tekan OK. Ini, OK. Nah, jika ada kelebihan garis ini, seperti ini, kita bisa menggunakan perintah trim lagi. Ini kita spasi lagi. Nah, kita menggunakan trim lagi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya jika ada jarak seperti ini yang tidak terhubung, kita bisa menggunakan perintah fillet. Nah, jadi terhubung garis satu dan garis yang lain. Kemudian kita trim lagi garis yang ada di dalam. Ini dan juga ini. Oh, seperti itu. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa mirror objek tersebut. Mirror ini digunakan untuk membuat duplikasi objek secara terbalik atau seperti cermin. Kita bisa membuat objek duplikat, hanya saja posisinya yang di flip. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tekan shortcutnya itu MI atau mirror. Kemudian kita cari sudut yang ingin kita mirror, kita tarik garis, apakah itu ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Tekan mirror, cara terbalik. Oke. Nah, objek ini sudah termirror. Kemudian ada perintah copy. Perintah copy, kita blok terlebih dahulu objeknya, kemudian kita tekan shortcutnya CO. Perintah copy ini digunakan untuk menduplikasikan objek, untuk menentukan titik pertama dan juga titik akhir. Misal objek ini kita copy sejauh 30.000 meter. Nah, objek ini sudah tercopy. Selanjutnya ada perintah move. Misal objek ini kita ingin move ke bawah, ke kiri, ataupun ke samping. Perintah move ini digunakan untuk memindahkan suatu objek. Kita juga bisa mengaktifkan mode ortho ataupun mematikan mode ortho. Jika ingin mengaktifkan atau mematikan mode ortho, kita bisa tekan F8 pada keyboard. Nah, ini adalah mode ortho yang mati. Sedangkan jika mode ortho yang hidup, itu seperti ini. Kita move ke bawah. Selanjutnya kita bisa rotate. Jika ingin kita rotate, kita bisa blok terlebih dahulu objek, kemudian kita tekan RO. Rotate ini dapat memutar objek baik itu 90 derajat maupun berapapun derajat yang lainnya. Jika kita ingin rotate seperti ini. Selanjutnya ada perintah explode. Kita bisa membuat rectangle terlebih dahulu dengan shortcut REC. Rectangle ini bisa membuat persegi ataupun persegi panjang. Lalu kita membuat rectangle sebesar ini, kemudian kita klik ini. Nah, ini kan belum terpecah, masih menjadi satu garis. Kita bisa explode menjadi 4 garis. Kita tekan shortcutnya explode. Nah, menjadi satu garis. Jika kita ingin menyatukan lagi, kita bisa menekan shortcut join. Kita spasi. Nah, menyatu kembali seperti semula.
Kemudian ada erase. Erase ini memungkinkan untuk menghapus objek di AutoCAD. Yang mana jika objek itu kita pilih, bisa kita hapus menggunakan perintah erase. Misal objek ini kita tekan erase. Nah, terus kita spasi. Perintah erase juga ini berada di samping trim di bar atas. Baik, mungkin itu saja materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Nick, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kalau gitu, untuk pertemuan minggu depan, kita bisa membuat suatu proyek bangunan. Proyeknya itu proyek tenda rumah sederhana. Kita bisa menentukan proyek yang ingin kita buat. Ketua kelas bisa membantu untuk membentuk kelompoknya. Kemudian kita bisa juga merencanakan langkah-langkah penyelesaian proyek yang kita bisa melakukannya dengan melakukan percobaan, baik itu di rumah ataupun dimanapun. Kita bisa menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Untuk pelaksanaannya yaitu minggu depan, pada tanggal 25 Mei. Setelah kita membuat proyek, kita dapat menyelesaikan laporan proyek, yaitu laporannya bisa berbentuk presentasi ataupun bisa menggunakan aplikasinya langsung kemudian dipraktekkan di depan. Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Oke, tidak ada. Kalau gitu, sekian pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.